Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan calon ASN di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. Mengapa ada P3K paruh waktu? Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran instansi, khususnya pemerintah daerah dalam mengangkat honorer yang telah terdata di database BKN, ya. Kuota atau formasi yang tersedia atau yang diusulkan oleh instansi daerah itu sangat terbatas, padahal honorer banyak, namun karena ketersediaan anggaran akhirnya formasi yang diusulkan ke pusat hanya sedikit saja. Maka dari itu muncullah opsi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu diatur lewat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025. Baik, kita jabarkan mengenai keputusan Menpan RB ini. Yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, ini ada perbedaannya dengan penuh waktu, ya. Kalau P3K penuh itu penggajiannya sudah jelas, ada aturannya berdasarkan Perpres. Sedangkan untuk P3K paruh waktu digaji atau diupah berdasarkan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kemudian poin ketiga, pengadaan P3K paruh waktu atau pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka mengisi kebutuhan pada jabatan, antara lain guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Yang keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Poin kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Poin A ini artinya honorer yang mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Kemudian yang poin B, honorer yang telah mengikuti seleksi P3K namun tidak ada formasi jabatan atau kekurangan jabatan tadi, ya, yang diusulkan karena sedikit. 6. Selanjutnya langsung kita ke poin ke-13, di mana masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Jadi di sini penjelasannya, dalam setahun, maka tahun kedua P3K paruh waktu ini bisa diangkat menjadi P3K penuh. Bisa jadi juga di tahun ketiga atau tahun keempat ini menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran keuangan daerah. Poin ke-14, PPK, dalam hal ini kepala daerah, menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Selanjutnya poin ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Nanti berarti P3K paruh waktu ini juga memiliki akun kinerja sama dengan PNS dan P3K. Kemudian poin ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ke-18, hasil evaluasi kinerja
akan digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Nah, jadi dari hasil evaluasi kinerja diangkat menjadi P3K atau diperpanjang perjanjian kerjanya sebagai P3K paruh waktu. Kembali lagi, ini menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran jika ingin diangkat menjadi P3K penuh ya. Oke, poin ke-19 ini membahas tentang penggajian. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi ini nanti gaji P3K paruh waktu ini bisa jadi sama dengan gaji sewaktu Bapak Ibu menjadi honorer, atau bisa juga misalnya anggaran pemerintah daerahnya cukup, mungkin bisa dinaikkan menyesuaikan dengan upah minimum regional ya yang berlaku di daerah Bapak Ibu. Ke-20, sumber pendanaan untuk upah dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Menjadi ada istilahnya kode R2 atau R3 ya, di kalangan rekan-rekan honorer yang telah mengikuti seleksi P3K kemarin. Jadi jika ada yang tidak mengikuti tes seleksi P3K tahun 2024, maka tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu walaupun dia terdata di poin ke-28. PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerja. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Poin ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025, Menpan RB Rini Widianti. Itu tadi selayang pandang hal-hal penting terkait tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Baik, kita ambil kesimpulan sebagai berikut.